Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawa nafsu berarti suatu keinginan yang bertujuan kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Sebab manusia selalu mendapat godaan setan untuk berbuat maksiat. Perihal hawa nafsu juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, "Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dalam bukunya, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa manusia memiliki 3 macam nafsu dalam dirinya, yaitu nafsu al-mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu al-amarah. Nafsu lawamah dan nafsu al-amarah adalah jenis nafsu yang sering membawa keburukan kepada manusia karena banyaknya mudarat yang ditimbulkan oleh nafsu. Rasulullah SAW pun menekankan pentingnya mengontrol hawa nafsu dalam berbagai riwayat. Untuk mengetahui macam-macam hadis tentang hawa nafsu, simak penjelasan berikut ini. 1. Hawa nafsu adalah musuh terbesar manusia. Abu Malik al-Asy'ari meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsu yang ada di antara lambungmu, anakmu yang keluar dari tulang rusukmu, istrimu yang kamu gauli, dan sesuatu yang kamu miliki. Hadis riwayat Baihaqi. 2. Mengontrol hawa nafsu ketika marah adalah orang yang kuat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah orang yang kuat adalah pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika ia marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin yang paling utama adalah umat yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mukmin yang paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad, Al-Tirmizi, dan Abu Dawud. 4. Orang yang mengikuti hawa nafsu termasuk golongan orang yang tidak beriman. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa." Hadis riwayat At-Tabrani. 5. Mengontrol hawa nafsu dapat terhindar dari kebencian Allah di hari kiamat. Abu Bakar radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Siapa saja yang membenci hawa nafsu karena Allah akan aman dari kebenciannya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Bukhari. Setelah saya membahas tentang hadis tentang hawa nafsu, sekarang Rizky akan membahas dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nafsu. Kira-kira bagaimanakah dialognya ya sobat? Tonton video ini sampai akhir ya. Akal dan nafsu menjadi ciri manusia dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Tidakkah heran dalam ciptaannya manusia adalah makhluk ciptaan yang sebaik-baiknya. Akal sendiri merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan akal manusia bisa menggali berbagai, mempelajari ilmu dan alam, sehingga kita bisa makin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara nafsu bisa dijadikan sarana salah satunya untuk mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Sayangnya, jika kita tidak bisa mengendalikannya, nafsu ini malah membawa dalam kesesatan. Dalam ciptaannya sendiri, banyak riwayat yang mengisahkan perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu. Nah, sobat, berikut inilah perbincangannya. Konon, dikabarkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada akal dan nafsu,
Ketika menciptakan akal, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal berbalik dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai akal, siapakah aku?" Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu tidak menjawab sepatah kata pun dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu pun berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah Subhanahu wa taala pun menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim yang sangat panas. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu selama 100 tahun. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu pun kemudian kembali menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Masih begitu jugakah engkau wahai nafsu?" Allah kemudian memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju'ur selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya kembali dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu kembali berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengeluarkannya dan berfirman lagi, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu pun kembali menjawabnya, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masih begitu jugakah engkau hai nafsu?" Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya kembali dan berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu pun menjawab, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah. Nafsu juga diciptakan sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam, yang mana tiap perbuatan anak cucu Adam dilandasi sifat mazmumah atau sifat buruk seperti riya, sombong, dan sebagainya. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.